Majers, nih sebelum itu ada peribahasa yang sering banget nih ya kita dengar, yaitu tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu yuk. Kenalin, nama aku Kalista Octaviana Aurora Putri dan aku merupakan mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya angkatan 2023. Nih, di sini Talking Pop. Ini podcast paling top. Nah semuanya, masih pada kuat gak nih puasanya? Jadi berbicara tentang bulan suci Ramadan, kali ini kita kedatangan guest star nih, yang gak kalah keren banget nih ya. Majer sudah pada tahu belum ini siapa kira-kira? Tahu. Benar sekali, di sini sudah ada Ketua Umum dari IMAJ yaitu Kak Arya Putra, ada juga Ketua Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi yaitu Kak Raditya Davariski, dan juga Bupati Himasos yaitu Kak Muhammad Ahyar. Halo Kak, gimana nih Kak kabarnya? Pada puasa nggak nih kira-kira kakak-kakaknya? Alhamdulillah puasa lancar nih sejauh ini. Ya, alhamdulillah puasa sih. Oke, baik. Nah, kita kenalan dulu kali ya Kak. Kira-kira siapa nih yang mau mulai perkenalan? Kayaknya tuan rumah dulu. Iya, tuan rumah dulu. ya. Oke, halo Majers, kenalin aku Arya Putra. Di sini aku selaku ketua umum dari IMAJ. Periode kali ini, salam kenal. Nah, selanjutnya boleh nih dari Bupati Himasos, kenalin dulu. Oke, halo Himajers. Oke, perkenalkan nama aku itu Muhammad Ahyar JN. JN-nya rahasia ya teman-teman. Wah, kenapa tuh Kak rahasia? Ya, rahasia. Terus aku selaku Bupati Himasos periode 2023-2024, salam kenal semuanya. Nah, yang terakhir, Ketua Umum dari HIMSI nih, boleh banget. Halo Imajers. Kenalin, nama aku Raditya Davariski, mungkin lebih akrab dipanggil Radit, dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya angkatan 2022. Halo, salam kenal. Nah, jadi tadi kakak bilang kakak angkatan 2022 nih ya Kak. Nah, alasan kakak memilih Universitas Sriwijaya sebagai kampus kakak tuh apa sih kira-kira? Boleh nggak nih dijelasin? Mungkin dari Radit. Iya. Mungkin kalau dari aku sendiri, jujur tuh awalnya belum, ketika masih di bangku sekolah, awalnya itu belum ada opsi untuk Unsri ini jadi salah satu tempat menempuh pendidikan awalnya. Nah, tapi pas di SBMPTN kemarin dapat rekomendasi dari tempat les kalau memang Unsri ini potensi lulus untuk saya itu besar di situ. Nah, makanya saya akhirnya memilih Unsri, dan juga memang di satu sisi ada abang saya di sini. Oh, berarti sudah menjadi keinginan kakak ya untuk bisa berkuliah di Universitas Sriwijaya. Nah, kalau buat Kak Ahyar sendiri, kenapa sih memilih Universitas Sriwijaya? Oke, sebenarnya kalau pas bulan 12 pas kelas 12 kemarin tuh kayak mikirnya kayak kira-kira univ yang terdekat dan terbagus apa sih yang bisa aku jangkau ya, karena aku emang orangnya asli Palembang. Jadi yang paling bagus di Palembang ya Unsri kan, emang kalau sesuai itunya. Jadi ya udah aku masuk Unsri gitu. Simpelnya gitu sih sebenarnya, cukup Simpel sekali ya berarti ya alasannya. Simpel banget alasannya. Nah, yang terakhir buat Kak Ahyar, kenapa memilih Universitas Sriwijaya sebagai kampus kakak? Sebenarnya kalau milih Unsri itu karena ibaratnya gini, kayak sekolah aku tuh pindahan gitu. Walau beda pulau kan, kayak aku kan dari Semansa Pangkal Pinang. Nah, Semansa ini rata-rata tuh pindah ke Unsri gitu. Kayak banyak teman-teman aku pindah ke Unsri. Jadi kayak mungkin kayak banyak teman aku di sini kan, akhirnya ya udahlah ke Unsri aja. Itu juga lumayan deket gitu dari Bangka. Itu sih. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih ya, kenapa kakak-kakak semua ini memilih menjadi ketua himpunan mahasiswa? Kira-kira siapa nih yang mau duluan kasih alasannya ke para Boleh, Majers gantian ini? dulu. Tadi kan tuan rumah, boleh kau untuk dulu. Oke, mungkin jujur waktu maba itu sempat ngelihat ketua umum tuh pasti kesannya tuh keren, terkenal, banyak dikenal oleh orang, terus banyak dikenal juga oleh dosen-dosen. Tapi setelah Desember kemarin, alhamdulillah saya diberikan mandat oleh mahasiswa dari SI, rasanya tuh alasan utamanya itu karena memang saya ingin mengabdi passion untuk jurusan, ingin lebih berkontribusi lebih tentunya untuk jurusan. Nah, sebelumnya kakak itu sendiri pernah jadi waketum atau anggota dari organisasi HIMSI ini sendiri? Dulu waktu di periode pertama itu aku sempat jadi staf PSDM. Mungkin kalau teman-teman tahu dinas PSDM, Sumber daya manusia kan? sumber daya manusia. Nah, sempat 1 tahun di PSDM, terus Desember kemarin akhirnya berani nyalon untuk jadi ketua umum. Oke. Nah, kalau buat Kak Ahyar sendiri kenapa nih memilih sebagai ketua himpunan mahasiswa?
Oke, sebenarnya kalau aku pribadi pas maba tuh kan emang kayaknya keren deh kalau jadi bupati gitu kan. Tapi setelah berproses terus kayak sering ikut kegiatan, aduh kayaknya berat deh kalau mau jadi bupati. Jadi kayak udah nggak kepikiran lagi mau jadi bupati Himasos gitu kan. Tapi pada saat kemarin sebelum kakak-kakaknya demis itu kayaknya pilihan yang tepat kalau emang sebelum tamat untuk mengabdi ke himpunan gitu kan, kayak ngabisin waktu bareng teman-teman seangkatan tuh kayaknya pilihan yang tepat karena emang dari angkatan kami sendiri itu masih angkatan online gitu Kak, jadi ketemunya pada saat kegiatan gitu kan, jadi kayaknya asik aja kalau ngabisin waktu sebelum tamat itu bareng-bareng teman-teman seangkatan seperti itu sih. Nah, kalau jadi Bupati Himasos tuh kira-kira ada suka dan dukanya nggak sih Kak? Wah, kalau sejauh ini ya, Iya. kalau suka dan duka pasti ada sih kalau sebagai ketua ya. Tapi kayaknya lebih ke banyak dukanya gak sih? Kenapa suka banyak dukanya? Mungkin kayak apa ya? Kayak banyak hal tuh yang harus dipendam sendiri sih. Dan kayaknya kalau jadi ketua kayaknya lebih banyak sendirian gak sih? Iya, lebih melamun gitu. Iya, lebih banyak sendirinya. Jadi kayak biasanya kalau ke kampus itu nunggu teman dulu kan, ngandelin teman, tapi kalau udah jadi tuh kayaknya nggak bisa lagi gitu kan, jadi sekarang tuh ngurus surat sendirian, kemana-mana sendirian gitu. Itu sih lebih ke itu aja sih. Mungkin dukanya juga mungkin harus lebih ngerti banyak orang aja sih, yang sebelumnya ego kita mungkin sebelum jadi ketua itu lumayan besar gitu kan, nggak mau ngalah, tapi kalau sesudah kita jadi bupati ataupun ketua dari organisasi itu kita harus banyak dengerin mereka, harus banyak ngalah sih, mungkin itu sih. Nah, kalau buat Kak Arya sendiri kenapa nih memilih sebagai ketua himpunan mahasiswa? Dari ketua ya. Sebenarnya ini masih rahasia kan, belum pernah tuh ungkapin ke anak-anak juga kan. Jadi sebenarnya alasannya itu pertama dari aku staff gitu kan. Aku kan perantau kan dari luar, kayak aku ngerasa kayak aku pengen join organisasi nih, ngisi waktu luang. Nah kebetulan tuh nyantol organisasi Imagine yang kayak bikin aku senang, bikin aku nyaman dan segala macam kan. Nah akhirnya aku tahun kedua alhamdulillah jadi kepala departemen. Kalau di Imagine tuh manajer dari PR kan, public relation. Akhirnya saya itu aku juga berusaha bikin staff aku senang segala macam. Akhirnya aku juga sampai tahun ketiga ini pengen bawa yang sama lagi, kayak aku pengen staff BPH tuh ngerasa seneng gitu di Imaje. Aku pengen nerusin apa yang aku rasain gitu selama aku jadi staff gitu sih. Wah, mungkin. keren banget ya berarti Kak Arya ini ya. Betul tepuk tangan nih. Oke ya, jadi Kalista mau nanya nih, kira-kira kakak-kakak di sini tuh emang bener-bener fokus di satu himpunan mahasiswa atau ada organisasi lain kira-kira? Dari siapa? Mungkin dari Kak Arya Iya, deh. Iya, Oke, sebenarnya kalau aku pribadi itu dari awal ngampus itu ikut organisasinya cuma dua, salah satunya Himasos sama ada salah satunya lagi LDF. Tahu LDF nggak? Tahu. Nah jadi Selama ada ya lembaga dakwah fakultas ya singkatannya. Nah itu kemarin sempat aktif di sana juga karena kemarin sempat jadi pengurus gitu kan, kepala divisi. Jadi kalau di LDF itu sendiri di tahun kedua dia ngejabatnya. Nah jadi pas banget sudah dari LDF udah demis lanjut ke Himasos gitu ngabdi. Mungkin itu sih. Jadi cuma dua doang dari awal sampai Cuma sekarang. dua doang ya Iya berarti benar. ya. Kalau Kak Arya sendiri gimana? kalau aku pas maba sih satu organisasi gitu kan. Karena pas itu masih kayak aku kuat apa enggak gitu kan, kalau dua organisasi kan agak berat di awal gitu, kayak ngetes dulu. Pas nyoba kuat. Akhirnya tahun kedua aku nyoba ke BEM FE Unsri gitu kan. Di BEM itu aku milih PKMBM, kayak lebih ke minat bakat. Nah, PKMBM itu kayak aku lebih ke nyari relasi kan, karena aku berhubung juga aku PR kan di sana di Imaje kan. Jadi kayak nyari relasi yang bagus mana nih untuk Imaje kan. Akhirnya udah tahun kedua udah fokus lagi ke Imaje, balik lagi ke Imaje gitu. Nah, di BEM sendiri kakak itu sebagai apa? Di BEM aku sebagai staff. Oh, sebagai staff. Oke. Nah, kalau Kak Radit sendiri? Nah kalau aku memang sedari maba semester 2 itu memang cuma IMSI, memang benar-benar pengen berkontribusi lebih lah untuk jurusan sistem informasi, dimana memang dari sistem informasi udah kayak keluarga lah gitu, untuk teman-teman angkatannya itu. Gitu sih. Nah, berarti kakak-kakak ini semua bisa termasuk dari bagian kelompok yang merasa bahwa organisasi itu penting kali ya, Kak. Nah, kan banyak juga nih kayak mahasiswa atau orang-orang yang lain kayak mikir kayak ngapain sih join organisasi padahal kan kuliah pulang kan udah cukup gitu. Nah,
dari Kalista sendiri gimana cara kakak menanggapi pendapat yang tersebut yang Kalista bilang tadi? Kira-kira gimana nih kakak? Mungkin dari Kak Radit dulu deh. Mungkin kalau dari aku ada beberapa hal-hal yang memang kita nggak bisa dapetin cuma di bangku perkuliahan. Ada hal-hal yang memang di luar, cuma ada di organisasi. Contohnya mungkin kayak lebih mengembangkan keterampilan kita, mulai dari rasa tanggung jawab, terus mulai dari komitmen kita, terus juga belajar untuk memimpin tim, belajar menghargai perbedaan pendapat dalam suatu organisasi. Disinilah rasanya memang kayak kita tuh kayak organisasi ini kayak jadi batu loncatan sebelum kita masuk ke dunia pekerjaan. Itu sih. Benar sekali. Oke, kalau buat Kak Ahyar gimana? Oke, kalau dari aku sebenarnya misalkan ada orang yang ngomong organisasi itu nggak penting, sebenarnya balik lagi ke masing-masing orang ya. Mungkin karena kita semua adalah orang yang aktif di organisasi, pasti mikirnya organisasi itu penting kan. Nah, tapi balik lagi orang yang menganggap organisasi penting ini tuh dia ini sebenarnya emang belum pernah nyoba ikut organisasi atau emang nggak pernah nyoba, ada keinginan nyoba gitu kan. Nah, sebenarnya ada orang yang anggap itu nggak penting tuh sebenarnya nggak sebetulnya salah sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin dia nggak ikut organisasi tapi dia melakukan sesuatu hal yang bermanfaat lain, menurut aku oke aja gitu kan. Tapi yang jadi masalahnya nih, dia nggak ikut organisasi tapi nggak melakukan aktivitas yang bermanfaat yang lain gitu kan. Karena menurut aku pribadi kalau sekedar kuliah pulang itu agak kurang berwarna gitu kehidupan kampusnya gitu kan, kayak kurang aja gitu kenangan yang dibuat di kampus gitu kan. Karena di kampus ini kita bisa dapat banyak hal loh teman-teman gitu kan, seperti yang Kak Radit bilang gitu kan, ada hal-hal yang emang bisa didapetin di organisasi tapi di luar organisasi itu nggak bisa kita dapat sih. Mungkin itu sih kalau dari aku pribadi. Nah, kalau Kak Arya gimana cara kakak menanggapi pendapat tersebut? Bener sih kata Radit sama Akhir tadi kan, sebenarnya apa penting apa enggaknya ini tergantung individunya gitu. Kayak mereka tuh di organisasi tuh nyari apa kan, misalkan mereka nyari duit gak ada, malah boncos gitu ya. Iya, malah boncos terus ya kita kan, malah nombokin sih. Makanya kalau mereka nyari duit ya nggak dapet. Cuman kalau mereka nyari relasi, nyari pengalaman pasti dapet gitu. Kayak nyari kesenangan kan, nyari waktu luang tadi kan, ngisi waktu luang segala macam tuh pasti dapet gitu. Tergantung apa tujuan mereka untuk masuk organisasi itu sih paling. Oke. Nih ya buat kalian semua aku kasih tahu nih, join organisasi itu udah pasti seru banget ya. Emang sih bakalan ada kesulitan yang bakal kita hadapi, apalagi kalau misalnya tugasnya banyak. Tapi kan itu tuh bakal ketutup semua sama kegiatan-kegiatan organisasi yang seru itu. Nah, ngomongin tentang bulan Ramadan, setiap organisasi kan pasti mempunyai proker ya Kak tentunya ya pada Ramadan ini. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi Kalista bakal tanyain nih ke Imaje, Himasos dan juga Himsi nih, kegiatan apa sih yang bakalan dilakuin di bulan Ramadan ini? Mungkin dari Imaje dulu kali ya. Oke. Sebenarnya kalau di Imaje itu ada proker turunan gitu kan, proker turunan namanya sharing caring. Nah, proker turunan ini dari Departemen Public Relation gitu. Jadi untuk proker ini udah berjalan hampir 3 atau udah 4 tahun gitu. Udah pasti berjalan setiap tahunnya ya berarti. Benar. Jadi kayak prokernya itu kita tuh kayak open donasi, terus juga kita bagi-bagi ke jalanan, kita takjil ke jalanan gitu kan. Itu day 1-nya. Day 2-nya kita tuh biasanya ke panti. Nah, kayak contohnya tahun kemarin alhamdulillah kita tuh berhasil ke 3 panti gitu. 3 panti kayak ngasih sembako segala macam kan. Itu sih kalau dari ini. Terus juga kalau di Imaje tuh dulu tuh ada namanya STR gitu. Nah, cuman karena berhubung kami kayak memuatkan sama FE, jadinya kami kayak udah ngalah aja dah, suruh FE aja mereka bikin STR itu, undang kami gitu sih paling untuk proker dari Imaje. Wah, rupanya Imaje ini lumayan padat juga ya prokernya ya. Nah Kak, maaf banget nih, kira-kira bisa nggak Kak tuh jelasin dulu dong apa sih Imaje itu ke para majors nih? Nah, Imaje ya? Iya. Majors kan pasti rata-rata penontonnya dari manajemen kan? Iya, betul. Berarti harus tahu gitu kan. Jadi sebenarnya Imaje tuh rumah kita gitu, kayak rumah awal kan, kalian boleh ke organisasi manapun, cuman kalian tuh jangan lupa rumah kalian gitu. Nah di Imaje ini kita pasti kayak banyak lah hal yang kita lakukan di Imaje gitu kan. Kayak Imaje ini pasti organisasi kan, cuman organisasi ini apa dulu gitu. Nah kalau Imaje sendiri itu pasti memegang teguh kayak kita tuh lebih ke ngembangin individu gitu, kita juga kayak kayak ngumpulin pengalaman juga gitu. Jadi Imaje ini bisa tempat buat kalian yang kesepian gitu, kesepian
pengen punya pengalaman gitu. Nah itu cocok untuk kalian masuk IMAJ. Mungkin itu sih untuk IMAJ. Mungkin buat yang jomblo-jomblo bisa ya. Nah, Jomblo benar. aja ya. Karena banyak juga dapat jodoh di IMAJ. Wah, Kan? berarti banyak yang singlok nih kak di IMAJ. Benar. Nggak tahu kemarin juga ada yang cinlok ya. Boleh dong kak di spill kalau. Nggak tahu jangan. Jangan ya. Oke, kita lanjut ke HIMSI dulu kalian nih. Boleh nih, kenalin dulu HIMSI itu apa sih kak? Nah, jadi HIMSI itu kepanjangannya dari Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Itu HIMSI itu salah satu-satunya organisasi eksekutif yang ada di jurusan Sistem Informasi. Nah, jadi HIMSI ini sebagai mediator bagi mahasiswa dan mahasiswa SI itu sendiri, yang mana untuk mengembangkan minat, potensi, dan bakat mereka, yang mana memang HIMSI ini program kerja itu lebih merujuk ke mahasiswaan yang bertujuan untuk memajukan SI itu juga. Itu sih. Nah, Kalista denger kalau nggak salah HIMSI itu kemarin ada kegiatan rohani, bakti sosial, dan juga buka bersama ya kak. Nah, kalau di tahun ini kira-kira kegiatan HIMSI itu sama atau ada yang baru nih kak? Nah, sama kegiatannya tetap ada kajian rohani, bakti sosial, dan bukber bersama. Itu tuh memang digabung kajian rohani, bukber, dan bakti sosial jadi satu acara memang supaya meminimalisir ini pastinya waktu, tenaga juga dari para panitia. Terus juga kami ada yang namanya HIMSI berbagi. HIMSI berbagi itu kurang lebih sama kayak tadi Majin sudah dijelasin. Kami nantinya open donasi. Nanti dari donasi itu kami akan membagikan takjil ke jalan-jalan gitu sih. Kalau kajian rohani itu maksudnya kayak ceramah atau benar, gimana? ceramah nantinya dari badan pengurus harian itu datang full. Kami juga untuk umum sih lebih tepatnya itu tuh. Berarti nggak harus HIMSI semua ya, kayak nggak orang harus lain HIMSI bisa ikut. Oke, terima kasih. Nah, kalau Himasos nih kak, boleh nggak jelasin apa sih Himasos itu? Oke, jadi seperti yang teman-teman ketahui yaitu HIMAS itu singkatan gitu kan. Jadi kepanjangan itu Himpunan Mahasiswa Sosiologi gitu kan, dari FISIP Universitas Sriwijaya. Itu kalau dari tahun ini alhamdulillah kami umurnya 13 sih. Nggak tahu kalau kalian gimana, umurnya udah cukup lama belum? Kami masih balita dikit ya. Balita ya. Kami HIMSI gimana umurnya? HIMSI lah 16 tahun. Oh, udah 16 tahun berarti tuan HIMSI. Tuan HIMSI ya. Tahun kan, Ya, kalau dari Himasos itu 13 tahun gitu kan. Nah, di Himasos sendiri tentu saja menjadi wadah ataupun rumah bagi mahasiswa sosiologi untuk mengembangkan minat dan bakatnya, dan memang organisasi itu adalah tempat kita mencari pengalaman dan relasi kan pastinya. Dan kalau di Himasos sendiri itu terdapat 8 dinas dan 1 biro gitu kan, dimana emang setiap dinas ataupun biro itu punya tujuannya dan sendiri tujuan masing-masing gitu kan. Apakah itu kayak PPSDM yang ngembangin sumber daya manusianya, apakah itu kayak Sosmas yang tentang lingkungan dan masyarakatnya. Pokoknya sesuai passion dan gitu. Jadi setiap kegiatan yang kami laksanakan tuh kami berusaha emang bisa mengembangkan minat dan bakat mahasiswa yang ada di jurusan sosiologi sih Kak. Gitu. Wah, berarti Himasos ini keren banget ya teman-teman. Boleh dong tepuk tangannya. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi ya. Kegiatan Himasos selama di bulan Ramadan ini apa aja sih kak? Wah, kalau mau ngomongin proker di bulan puasa nih kayaknya agak sedikit males ya teman-teman ikut proker pas puasa. Jadi yang harusnya produktif malah malas gitu kan. Jadi kalau di Himasos sendiri tetap ada kak dari apa tuh prokernya. Jadi salah satunya itu kayak kemarin itu proker kolaborasi itu kami ada sama Satu Amal Indonesia. Ada kenal nggak Satu Amal Indonesia? Ada. Nah itu kayak organisasi charity gitu kan. Nah itu setiap tahun emang Himasos itu di bulan puasa itu kolaborasi tuh sama mereka. Nah itu kemarin pas tanggal apa ya di mungkin minggu kemarin itu udah ada program kolaborasi itu sama Satu Amal Indonesia, yaitu berbagi sembako di Kampung Tunanetra yang ada di Demak, yang ada di Kenten. Nah itu, dan kemarin juga di minggu kemarin itu ada kunjungan kerja juga ke sesama ormawa FISIP. Jadi udah ada 2 proker yang terlaksana. Mungkin untuk proker terakhir itu ada mungkin sama kayak teman-teman IMAJ dan teman-teman HIMSI itu bakalan ada galang dana, terus ada berbagi takjil juga, dan akan ada sekalian bukber, dan akan ada proker turunan itu dari kami itu sharing with Kajur. Jadi bakal ada beberapa kolaborasi dari beberapa dinas gitu kan. Jadi satu hari itu ada 3 kegiatan, galang dana, bagi takjil, terus bukber, dan sekaligus sharing with Kajur. Mungkin kalau sudah itu nggak ada lagi sih proker di bulan puasa ini, karena emang agak sedikit males ya mungkin teman-teman kalau ikut prokernya kebanyakan kalau di bulan puasa. Mungkin itu sih kak. Wah, berarti keren banget nih ya majors kegiatan dari ketiga organisasi ini. Gimana penonton? Keren nggak kira-kira?
Nah, sekarang kan bulan puasa nih ya Kak. Ada nggak sih tantangan-tantangan di dalam maupun di luar kegiatan organisasi yang mengguncang kesabaran kakak nih kira-kira? Terus cara kakak ngadepinnya gimana? Siapa nih yang mau jelasin dulu? Mungkin tantangan ya. Sebenarnya tantangannya pasti bangun pagi ya. Oh, benar. Ya, Benar. ya, itu. Ya kita habis sahur Nggak bisa tidur lagi ya? Iya. Nggak bisa tidur. bimbang kayak mau tidur apa enggak nih kan tidur apa enggak. Kalau kita tidur bangun-bangun jam 11 Kebablasan ya? Nah kan, nah mungkin itu pertama. Terus kedua tuh kalau misalkan ada rapat malam kan, malam kita habis buka, ngantuk kan kayak berat banget kan kak. Misalkan paginya nggak tidur, malamnya otomatis pindah ke malam kan tidurnya kan. Jadi kayak kalau ada rapat malam tuh kayak aduh kayak malas banget ada rapat malam, cuman kan kewajiban kan kayak Iya, tanggung jawab benar. kita. Jadi ya itulah mungkin itunya kesusahan pas bulan puasa. Oke, nah kalau buat Kak Ahyar sendiri gimana? Oke, mungkin sama sih kayak Kak Arya itu bahwasannya kayak misalkan kita ada keperluan nih di besok mau ke kampus ataupun mau ngurus sesuatu tuh mau nggak mau sesudah sahur itu ataupun sudah subuh tuh nggak bisa tidur lagi karena takut kebablasan gitu kan. Belum lagi sebelum itunya tuh kita harus rapat sampai jam 12 kan. Dan mungkin kalau dari aku sendiri ya, itu dari awal puasa sampai semalam itu ada terus rapat internal bareng dinas-dinas lain gitu kan. Jadi setiap hari tidurnya sorry ya. Iya, jadi setiap hari tuh tidurnya jam 1 terus harus sahurnya jam 3 gitu. Terus nggak bisa tidur lagi sih. Terus tantangannya mungkin kalau ada jajaran nih malah nyebelin gitu kan. Rasain nggak sih? Iya. Aduh. Puncak kesabaran bener Iya, berarti ya ini Kak? orang padahal kita udah kasih rasionalisasi yang benar, terus kayak kayaknya lebih bagus pendapat aku kan, ini orang malah kayak keras kepala banget gitu kan. Jadi kayak ya udah deh biarin, jadi ujungnya yain dulu sih kalau aku. Mungkin itu sih tantangannya. Harus baik-baik sabar Iya, ya, banyak-banyak Kak, sabar ya, karena intinya ya. bulan puasa juga kan. Iya. Lebih banyak pahalanya. Kalau buat Kak Radit sendiri gimana? Mungkin bener sama kayak Kak Arya sama Kak Ahyar yang udah bilang tadi, mungkin di manajemen waktunya. Biasanya kan kita malam ini mungkin rapat bisa jam 7 atau jam 8 malam, tapi karena ada sholat tarawih bisa jadi jam 9 atau setengah 10. Baru mulai ya. Baru mulainya, mungkin selesai bisa jam setengah 12, mungkin jam 11. Nah terus untuk di sahur tadi kan biasanya kita tuh tidur jam 12 mungkin, bangun bisa jam 7, sekarang kan harus ada sahur, kadang tiduran sampai jam 11, jam 10. Belum lagi kalau di SI ini kan kuliahnya kebanyakan offline ya bulan puasa, jadi itu cukup ribet juga. Gimana harus kuliah juga harus jalan, organisasi juga tetap harus jalan, paling gitu sih. Berarti memang kegiatan dari ketiga kakak ini emang padat semua kali ya mungkin ya. Nah sebelum penutupan nih Kak, aku ada pertanyaan nih buat Kak Ahyar ya. Kan aku sempet kepoin IG Kak Ahyar ya. Terus ada postingan yang ada caption moto hidup nih. Jika kau ingin mendapatkan sesuatu, maka kau harus mengorbankan sesuatu aja. Sobat Majors nih penasaran banget sama maknanya itu apa sih kira-kira? Ya sebenarnya kemarin pas di briefing tuh, wah, kok ini ada pertanyaan beginian kan? Nah, mungkin itu moto hidup dari apa ya? Dari SMA atau awal kuliah gitu kan. Jadi artinya tuh misalkan emang kita pengen sesuatu, mungkin harus ada yang dikorbankan juga gitu kan. Jadi misalkan nih kita pengen pintar gitu kan, jadi kita mungkin harus ngorbanin waktu kita santai-santai gitu kan. Jadi kalau kita harus ada yang dikorbankan gitu. Mungkin kalau contoh yang jadi ketum nih apa ya, kalau aku pribadi aku jadi bupati nih, tapi aku harus ngorbanin MSIB. Kemarin tuh pengen MSIB juga, tapi karena apa ya, karena emang udah dapet amanah duluan, otomatis nggak bisa ikutan MSIB juga kan. Sama juga kayak teman-teman aku yang naik jadi ketua tuh, dia pengen ngelakuin sesuatu juga, tapi karena dia udah dapetin ini, dia harus ngorbanin gitu. Jadi kan ada beberapa hal tuh yang nggak bisa kita lakuin sekaligus dua gitu Kak, harus kita korbankan salah satunya gitu kan. Nah salah satunya ya mungkin contoh yang aku bisa kasih lihat itu adalah mungkin itu tadi sih, misalkan aku udah jadi ketua, itu aku nggak bisa lagi tuh kalau mau ikutan MSIB. Nah terus contohnya mungkin ya tadi kan, kalau kita emang mau jadi lebih pinter, mau lebih jadi produktif, kita harus korbanin lagi tuh waktu-waktu santai kita. Mungkin yang
kemarin nge-scroll TikTok sampai berjam-jam harus dikurangin lagi gitu kan. Jadi emang kalau pengen dapat sesuatu mungkin harus mengorbankan sesuatu juga. Mungkin itu sih kalau dari aku maknanya. Kalau mungkin dari teman-teman boleh mengartikannya sendiri, silakan sih, nggak apa-apa. Oke. Gitu. Kayak kakaknya ini ngambil dari Pinterest ya, soalnya bagus banget nih. Nah Kak, Kalista ada pertanyaan nih Kak. Kan Imaje, Himas dan juga Hipsi ini kira-kira kalau misalnya nih ada mahasiswa ingin join organisasi tersebut, tapi dia tuh belum join organisasi apapun, jadi kayak ini first time dia buat join organisasi itu. Nah kira-kira masih boleh nggak sih join organisasi tersebut atau malah kayak nggak diterima nih? Coba dari Kak Arya deh. Sebenarnya lebih bagus ya, kayak Iya, lebih bagus sih. lebih enak juga, kayak mereka masih terima tuh dibimbing kan. Kadang yang udah organisasi segala macam tuh kayak apa ya, kayak mau bilangnya tuh kayak agak Keras tinggi kepala dikit, ya. nah kayak ada keras kepala, kayak nggak mau ngalah segala macam kan. Cuma kalau yang baru-baru ini kadang kan mereka kan pengen belajar masuk organisasi segala macam, ya kami terima-terima aja, nggak pasti nggak kayak mana lebih seneng kan yang kayak gitu. Oke. Nah kalau buat Kak Arya sendiri gimana? Oke, kalau dari Himaso sendiri tuh kebetulan kalau opreknya itu pas awal maba kan, jadi emang mereka itu belum join organisasi manapun gitu kan. Paling nanti kami akan tanyakan ada berminat untuk join organisasi apalagi selain Himasos ini sendiri. Nah kalau emang dari aku pribadi, kalau emang dia cuman mau join Himasos ya nggak masalah sama sekali. Kalaupun emang dia mau berproses di tempat lain ya nggak masalah sama sekali, malah bagus gitu kan. Karena semakin banyak kita ikut organisasi, kita semakin banyak tahu nih, oh di organisasi ini budayanya begini loh, oh di organisasi ini budayanya begini. Mungkin jadi banyak yang kita dapetin gitu kan. Jadi mungkin beda-beda, mungkin di himpunan kita dapatnya ini, mungkin di BEM misalkan dia ikut dia dapat begini, mungkin kalau dia ikutan BO itu mungkin dia dapatnya begini. Mungkin kalaupun dia ikut himpunan doang nggak masalah sama sekali sih. Jadi mungkin dia bisa fokus juga di himpunan doang kan. Jadi mungkin kita nggak takut dia bakal kemana-mana sih. Mungkin itu sih kata dari aku pribadi. Nah kalau Kak Radit gimana? Mungkin kalau dari aku biasanya untuk mahasiswa baru ini kan masih semangatnya pengen Nah, join iya, organisasi, benar. yang mana perpindahan dari SMA ke kuliah mereka pasti masih ingin tahu gimana sih kultur organisasi di kuliahnya gimana. Terus mungkin dari yang kayak udah dijelasin sama Kak Arya, biasanya mahasiswa baru nih masih lebih pengen tahu kan organisasi, bukan kalau bahasa Palembangnya tuh bukan wong-wong yang tegak dado, bukan yang orang keras kepala kalau dikasih tahu. Mungkin gitu sih, lebih pastinya lebih senang aja sih, dibuka pasti mereka. Oke. Nah pertanyaan terakhir nih Kak ya buat Kak Arya, Kak Ahyar dan juga Kak Radit. Secara singkat aja nih ya Kak, bisa nggak sih kasih pesan-pesan buat para managers biar agar selalu dapat produktif di bulan puasa? Dari Kak Ahyar dulu mungkin. Oke. Mungkin kalau dari aku tuh untuk produktif tidurnya di ini sih, efektifin gitu. Kalau kita tidur kurang kan terus serius kayak kalian habis sahur, habis sholat subuh ya tidur lah kalau bisa kan. Kalau nggak tidur nanti kalian kelasnya malah di kelasnya tidur kan, nggak susah juga kayak gitu. Itu tidak untuk bulan puasa ini biar lebih produktif. Oke, kalau Kak Ahyar gimana? Oke, kalau lebih produktifin benar sih harus lebih manajemen waktunya lebih baik lagi yang pastinya. Dan misalkan emang apa ya, mungkin sebelum puasanya sering begadang kan, mungkin dikurangin dulu begadangnya biar sahurnya nih nggak kesiangan gitu kan. Terus sudah sahur, sudah subuh jangan lupa juga ibadah karena emang puasa harus ningkatin ibadah gitu kan. Dan mungkin lebih dibagi juga kayak mana tugas organisasi, tugas kuliah, dan mungkin jadwal kelas gitu kan. Dan kalau bisa, kalau dari aku pribadi jangan lupa juga istirahat sebisa mungkin gitu kan, dijaga kesehatannya karena kalau udah sakit itu jadi nggak efektif gitu kan, otomatis harus istirahat dan kegiatan kita yang harusnya dilakukan itu nggak bisa dilakukan sih. Jadi yang penting itu adalah menurut aku pribadi adalah jaga kesehatan, jaga pola makannya tetap, terus jaga pola tidurnya sih. Mungkin itu sih kalau dari aku. Oke, yang terakhir Kak Radit nih gimana? Mungkin kalau dari aku tuh paling kita nih sebagai mahasiswa harus buat dulu sih selama bulan Ramadan nih. Karena memang ngapain aja ya kan? biar waktu yang kita punya selama bulan Ramadan ini lebih efisien dan efektif pastinya untuk apa yang akan kita gunakan nantinya. Terus juga tetap bisa menjalankan tugas tanggung jawab kita sebagai mahasiswa di akademik jalan, di organisasi juga jalan lancar. Itu sih. Oke.
Nah, para majors dengerin nih ya, apa dari kata-kata kakaknya nih, masa mereka aja produktif, masa kalian enggak? Gimana nih penonton? Oke enggak? Penontonnya udah lemes ya. Iya, kayaknya. Oke, kita sudah di penghujung acara nih ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak buat Kak Radit, Kak Ahyar dan juga Kak Arya sudah mau ikut sharing sama kita di podcast kali ini. Setelah kita berbincang dan membahas sketsa Ormawa di bulan Ramadan ini, teman-teman gimana nih? Pasti kalian udah pasti tahu kan ya sketsa Ormawa dan juga plus dapat secret recipe dari kakak-kakaknya semuanya nih. Nah, semoga semua pesan-pesan yang sudah kakak ini sampaikan bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari dan bisa menjadi dan berlomba-lomba dalam memulai kebaikan di bulan suci yang Ramadan ini. Oke, berhubung durasi ya teman-teman sepertinya ya. Oke, kita cukupin sampai di sini saja. Saya Kalista Octaviana. Bye bye major. See you. Bye.